Betul, benar-benar obat. Syifa. Syifa. Apalagi di masa pandemi ini. Ah, benar. Insyaallah. Kita punya slogan dari Kang Hidayat. Apa tuh? 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tilawat itu gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah tuh. Salamnya aja udah bernada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Kak Ihan. Alhamdulillah jumpa lagi sama konten Kak Ihan di teman Kak Ihan. Kemarin bulan kemarin nggak ngisi konten, libur dulu. Hari ini alhamdulillah luar biasa sekali. Kak Ihan mengunjungi salah satu guru Kak Ihan juga nih. Banyak menimba ilmu kepada beliau berdua ini, Masya Allah ya. Yang pertama, perkenalan dulu kali ya. Boleh. Mau yang perempuan apa yang laki-laki dulu? Ngalah aja kakak Gitu, mah. adik, gitu. Ngalamin teteh mah dimin. Silakan Bu Ade ya. Bu Ade nanti kenalan namanya, kemudian kalau punya sosial media, Facebook atau apa bisa di-share. Biar teman kalian pada follow. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ihan. Ini senang sekali ya saya dikunjungi sama Kak Ihan nih. Masya Allah. Ya, kayak udah pada tahu kalau yang orang Cilegon sih. Iya. Nah, saya Bu Ade, dipanggilnya aja tuh Bu Ade Kak Ihan. Oh gitu. Nama aslinya ada. Siapa pun? Mutoyana. Oh, Mutoyana apa Bu Ade? Mutoyana. Kok disebutnya Bu Ade? Nah, ya itu. Ntar yang nyeritain dia ya, kenapa ya dia di Bu Ade ya? Oh gitu ya. Jadi kalau di Ketileng jangan cari Mutoyana, susah Kak Ihan. Bu Ade yang nyebutnya. Bu Ade. Oke, Jadi siap. mudah terus Siap, kita. benar. Dan nama FB-nya atau akun Nama Instagram? FB-nya Ade Mutoyana, kemudian YouTube-nya juga Ade Mutoyana. Oh, gitu pokoknya ada. Siap. Nanti saya subscribe. IG-nya Ade Mutoyana. Subscribe. Iya. Alhamdulillah. Kita ada di Yayasan Baitul Marhamah ini. Alhamdulillah ya. Kan? Tempatnya subhanallah ya. Saya lihat kesini baru satu lantai udah tiba-tiba dua aja ya. Ya, Baitul Marhamah. Mudah-mudahan jadi 3 lantai ke depan. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Gini. Sama nih teman Kak Ihan ini kakak kelas Kak Ihan dulu di MAN 2. Dulu memang udah terlihat sekali. Saya bilang nih kan jadi seorang ustadz yang luar biasa ke depan ini saya bilang. Amin. Karena saya lihat beliau nih sebagai sosok yang bersahaja dulu. Sudah SMA-nya sudah terlihat. Oh iya tah? Bijaksana sudah terlihat. Kalau saya masih gitu, Bode. Oh gitu ya. Kalau saya mah gimana dia musuh saya dong. Kok jadi gitu ya? Padahal satu pabrik Kaihan. Cuma saya lahir duluan, dia lahir belakangan Saya kira Kang Rohman ini kakaknya Bu Ade. Nah, karena ya itu tadi makanya nanti kebalik tuh. Kenapa iya. saya dipanggil Ade, dia dipanggil Kakang? Oh, iya, bingung kan? Nah, nanya aja dah. Silakan. Baik, saya sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Ihan sudah berkunjung di rumah kasih sayang. Masya Allah. Baitul Iya benar. Marhamah. Iya benar. Nah, ini Baitul Marhamah ini dari nama ibu. Oh gitu. Sejarahnya nih. Sejarahnya. Oke. Yayasan Baitul Marhamah itu dulu ibu itu yang menitipkan sebidang rumah 75 meter persegi. Oke. Anaknya yang hidup 5. Subhanallah. Kalau dibagi dapat berapa tuh Kak? Waduh. Saya nggak pintar matematika ya. Tapi Harus alhamdulillah kita kompak. Akhirnya rumah itu kita buat majelis. Oh, subhanallah. Pandawa 5 Kaihan. Diwakafkan buat bahasanya diwakafkan buat dihibahkan. Dihibahkan ya. Dihibahkan Hadiah untuk dari beliau. majelis Oke. gitu. Tapi subhanallah setelah rumah itu dihibahkan, Oke. ibu kami itu dulu sakit lumayan lama, 20 tahun.
Schizofrenia. Mungkin Mungkin ada yang tahu ya kalau kedokteran schizofrenia. Apa itu, Bu Ade? Iya, nanti deh di belakang layar. Oh, siap. Dokter aja yang tahu ya schizofrenia. Tapi alhamdulillah setelah rumah itu dihibahkan kemudian digunakan untuk majelis Al-Quran terutama dalam 6 bulan setelah itu alhamdulillah ibu kami sembuh. Barokah Quran Kaihan. Masya Allah, barakallah. Ya, maka dari itu kita jalani ini awalnya memang majelis gitu ya. Kemudian lambat laun ada juga orang tua yang usul, coba sih Kang Man. Oh iya, saya belum kenalan ya. Sorry. Kenalan Karena dulu. saya mah tidak seperti beliau, sudah biasa di hadapan itu tuh. Nah, kalau saya mah tidak biasa di belakang layar. Oke, perkenalkan nama saya, nama panjangnya adalah Muhammad Rohman. Itu banyak banget. Wakaf. Pakai Itu mat pakai hadis mata sukun ya. Apa bukan mat wajib? Tapi biasa dipanggil singkat Kang Man. Oh, Kang. Nah, begitu. Sejarahnya gimana? Nah, pokoknya Kang Man gitu aja. Ya, insya Allah. Jadi kalau nyari Ustadz Rohman nggak ketemu memang. Oh, nggak ketemu? Nggak ketemu, nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal? Tapi kalau Kang Man gitu ya, mau nenek-nenek, kakek-kakek, insya Allah Tahu. kenal lah. Terkenal ya Yang nggak terkenal juga. Begitu. Lah ini Teteh, tapi Teteh. biasa saya panggil Ade. Kenapa sejarahnya dulu, cerita dulu. Dia Teteh saya, tapi Ade. Jadi Teh Ade gitu. Kenapa disebutnya Teh? Oh, Ade. Jadi Iya. mungkin Kakak saya tuh dulu susah manggil Mutoyana kan. Nah. Jadi Oh, gitu. Dek. Oh. Jadi semuanya jadi Ade. semua ikutan ada. Ijazah itu gimana ijazahnya? Ijazah tetap sih Mutoyana. Akte, Asli akte. Mutoyana. Asli. Itu jenengan ya, kata orang sini jenengan apa ya? Slogan. Oh, sorry. Siap. Udah jadi nama tenar lah, Ade Mutoyana. Jadi begitu Kang Han. Yayasan Baitul Marhamah ini ya alhamdulillah di awal-awal kita majelis pada maghrib Oke. gitu ya setelah Belajar Quran tuh. ya Ya. belajar Quran itu dulu pakai Iqra segala macam Oh, iya, gitu iya. ya. Nah kemudian karena ada usulan tuh dari ibu-ibu akhirnya kita mendirikan TKA TPA. Waktu itu dibina oleh LPPTKA BKPRMI. Oke. Nah, gitu ya. Lambat Sekarang laun ketuanya siapa? Pak? Masih? ketua apa ini? Ketua LPPK. Ketua geng. BKPR. Apa sih? BKPRMI. LPPTKA BKPRMI. Panjang banget ya. Waktu itu direkturnya alhamdulillah Kiai guru kami Haji Hilmi. Kiai Haji Hilmi Abdul Majid. Almarhum. Nah, kami juga belajar banyak kepada beliau gitu. Sekarang Kang Fatah pemuda. Masya Allah. Salah Kang Fatah ya. Kenal. Tapi untuk di Cilegon ini karena memang perkembangan dan beberapa aturan kalau dulu kan BKPRMI ini Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid. Remaja kan. Itu memang dulunya banyak membina TKTPA se-Kota Cilegon. Oke. Bahkan sebelum ada BKPRMI, LPPTKA dulu. Oh, Nah, gitu. Karena alhamdulillah merebaknya pendidikan Al-Quran di Kota Cilegon. Tapi begitu ada aturan yang menyatakan usia kepemudaan itu 40 tahun. Oh iya benar. Maka lahirlah namanya BK Paksi. Oh BK Paksi. Oh iya. Apa Bu Ade kepanjangannya? Badan Koordinasi apa ya? Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Nah, Indonesia. iya. Oh, panjang ya. Jadi insya Allah di Kota Cilegon ini LPPTKA BKPRMI eksis untuk membina Amin, wismanya, amin. kemudian untuk membina tingkat remaja TKA Taklimul Quran Aulad, untuk taman kanak-kanak Al-Quran dan taman pendidikan Al-Quran itu di BK Paksi Kota Cilegon. Begitu Kang Han. Nah, sejarahnya nih gimana nih? Tahun berapa Baitul Marhamah sendiri berdiri? 2010 kayak 2010. Pertama berdirinya 2010 dan itu juga launchingnya bertepatan alhamdulillah ibunda kami tuh saat itu sembuh total banget. Yang tadinya nggak bisa jalan, lumpuh, komplikasi ginjal segala macam. Barokah Quran ditambah Zizo tadi. Ya alhamdulillah. Jadi ibunda kami itu jadi contoh dari RSC gitu tuh ya. Kalau untuk penderita Zizo
akhirnya saya tuh udah terinspirasi tuh ke penyandang Zizo, pengen bikin buku gitu kayak penyandang Zizo melahirkan generasi Qurani, amin ya. Amin. Buat jadi inspirasi tuh, bener. Bener. Dibuat itu. Karena cuma ini otak yang belum ketulis deh. Bismillah ntar. Buat jadi inspirasi. Jadi 2010 kayak Al-Quran itu emang obat gitu kan ya. Betul, bener obat. Syifa. Apalagi di masa pandemi ini. Benar. Kita punya slogan dari Kang Hidik Kaihan, 5M. Apa itu? Mengaji pagi, Oke. mengaji siang, Oke. mengaji sore, mengaji maghrib, Oke. mengaji malam. Jadi 5M. Itu sebenarnya sip kami di sekolah ini. Paginya PAUD Kaihan, siangnya TPA, sorenya juga ya, maghribnya ada anak ngaji, kayak gitu. TQA juga termasuk, isanya dan juga dari taman kanak-kanak sampai taman kanak-kanak. Amin, insya Allah sehat. Karena gitu. Karena ada apa sih? Saya nggak baca salah satu tulisan juga di sosial media bahwa salah satu cara meningkatkan ilmu tuh mengaji secara tartil katanya. Nah, betul. Insya Allah itu. Jadi secara sains pun ada tinjauannya gitu. Nah, betul. Buat teman Kaihan ya, di zaman pandemi ini mah kalau galau udah ngaji bae ya. Nah, 5M. Orang ngaji aja orang ngaji. Nah. Jadi mungkin keresahan ini nih. Jadi mungkin sebagai introspeksi kita pribadi kali ya. Mungkin coba dicek dulu teman-teman nih. Jangan-jangan selama ini abai sama Al-Quran, bener ya? Ya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai Quran. Kita kan ngakunya cinta Quran tuh. Iya. Tapi Qurannya cinta nggak sama kita. Ciri-cirinya tuh kan, kalau Qurannya cinta sama kita, kitanya udah ketarik terus buat ngaji. Jadi kan ngaji ini 5M kayak. Pokoknya gini teman-teman. Kalau pengen cari teman yang sejati, Quran dah. Wes tak kemaning pokoknya mah. Quran teh kumaha kita. Asli. Iya kayak kata guru kami itu. Kalau ente bergaul sama Quran di dunia ini nih 20 tahun atau 50 tahun atau paling lama lah orang hidup 70 tahun ya. Tapi kitanya beneran nih bergaul sama Qurannya. Nah nanti gantian tuh. Kalau ente yang ngejaga Quran di dunia, di alam kubur Quran siap jadi backing tuh. Udah merinding dengarnya. Berapa tahun kita di alam kubur tergantung kiamat. Iya benar. Barang sungai kan sampai mau ke Jawa nih. Tergantung kiamat. Tapi bukan sampai situ kayak. Bahkan kalau memang kita sudah luar biasa bersama Al-Qur'annya, mulai menjaga hurufnya, menghafalkannya, bahkan mampu mengamalkannya, Al-Qur'an siap mengawal kita. Minggir ini ahli Qur'an. Sampai surga kita dikawal sama Al-Quran. Masya Allah. Amin ya Allah. Jadi orang-orang yang dirindukan sama surga dirindukan dengan Quran ya. Tapi ini juga saya baru bisa ngomong nih. Masih belajar nih. Ngamalinnya bareng-bareng lah. Ngamalkannya masih jauh. Nah ngomong-ngomong masalah Quran nih, saya agak menarik sedikit ya, karena memang saya dikenalkan sama satu metode yang dulu Kang Man ya, saya punya Kang Man apa Ustaz ya? Kang Man aja lah, enak Kang Man. Saya aja. SD Peradaban. Iya di Peradaban dulu ya. Bahwa beliau itu membawa suatu metode yang unik teman Kaihan ya. Namanya apa? Tilawati. Tilawati mudah menyenangkan. Ulang. Biar bisa ya kayaknya ya. Gimana? Tilawati mudah menyenangkan. Kembali ke PK kita ke PAUD nih. Ini sejarahnya gimana bisa berkenalan ini, Kang Ustaz? Atau Bu Ade yang jawab nih? Alhamdulillah, sial barokah. Kami berorganisasi di LPPTK BKPRMI, kemudian di BK Paksi. Kami dibimbing oleh guru kami Kiai Haji Hilmi Abdul Majid dan Ibunda Hajah Nurfawati Alwi. Awalnya mah justru beliau almarhum Kiai Haji Hilmi Abdul Majid. Nah, pengen berangkat sendirian. Oh gitu. Tapi alhamdulillah dicengkewing juga saya. Kemana ke Surabaya. Ke Surabaya. Di sana kami nyantri 3 hari doang. 3 hari. Nah, beliau Pak Kiai ya. Kalau saya belum. Masih nolak. Ini adik kelas, kakak kandung adik kelas.
Ya, kami dikenalkan gitu ya di sana belajar 3 hari luar biasa memang sesuai dengan dengan apa mudah menyenangkan namanya jargonnya mudah sangat mudah Kang Han. Alhamdulillah begitu kami selesai 3 hari kami menggebu-gebu Kang Han. Pengen menerapkan makanya begitu kami pulang dari diklat langsung dah alat peraganya kita saya nolak banget Kang Han gitu kan. Kenapa dia saya nolak banget? Kenapa pokoknya dia yang bawa ngapain tuh? Ntar lanjut ngomong. Gitu ya bukunya kita siapin gitu ya. Ayo pokoknya kita pengen menerapkan betul gitu ya. Ya awal-awal kita sama guru dulu di sini di seluruh guru BM dipaksa. Dipaksa. Saya pergi. Sampai dia lagi nelangin tuh saya pergi. Oh, udah ngapain itu Quran? Aduh ya Allah. Ya seiring dengan itu walaupun awal-awalnya terpaksa, tapi karena ada doa di sini kan. Mudah di situ karena emang ambil dari surah Al-Qamar kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Nah, ternyata mudahnya di situ ngambil dari situ tuh janji Allah bahwa orang yang pengen belajar Quran, apa pokoknya tentang Quran adalah dimudahin sama Allah. Makanya ya alhamdulillah. Kemudian menyenangkan karena memang di tilawati ini mulai dari belajar huruf hijaiyah ada lagunya. Kan Kang Yahan pernah ngapal enggak balonku ada 5? Pernah. Tahun berapa, hari apa, jam berapa, berapa Ayo. jam? Nah, itu karena emang di situ karena dengan lagu anak-anak senang ya. Bahkan kalau PAUD apalagi nyanyi baik ya. Gitu. Nyanyi baik. Gitu. Bu Ade ini kenapa di awal menentang kakaknya? Adanya ya. Kita emang udah dari kecil kayak Tom and Jerry gitu ya. Emang bener apa aja rebutan, tapi untuk urusan Quran selalu kompak. Dan tolakan saya juga gini, maksud saya ya udahlah metode semua tuh sama gitu loh kayak dan kayak gitu kan udah diajarin tuh sama bapak kita kan gitu ya. Kita manggilnya mama mah wis biasa nguruk nggak usah lah pakai metode itu. Nah gitu akhirnya begitu dia nerangin kayak gitu doang, udahlah saya pergi. Nah pada waktu rapat tuh Pak Kiai Haji Hilmi bilang tuh ada silakan pelatihan untuk standarisasi guru Al-Quran. Yang sudah berangkat saya sama Rohman. Nah sekarang silakan para pengurus ya siapa yang mau berangkat lagi. Udah tuh ngacung bunur sama saya Kang Man kan. Saya kaget kayak Pak Kiai berangkat, Bunur berangkat, ini ada yang aneh nih, guru-guru Al-Quran udah pakar, udah SS-nya tuh udah S2-nya juga Quran. Kok masih mau belajar gituan? Nah, saya belajar gituan kata itu ya. Berarti ada apa, Bu Haji? Ada apa berangkat gitu. Tapi dengan satu syarat kata beliau, apa syarat? Ongkos dewek. Ayo habis lu enggak? Ini menantang bagi saya tuh. Udah guru Quran. Udah beliau hafidh begitu tuh ya. Terus ada yang memang dari segi biaya beliau berani kan. Saya tuh mikir dulu, berani gak ya? Saya tantangannya begitu. Yai Hilmi berangkat, Bunur berangkat, adik saya berangkat. Masa saya nggak berangkat? Bismillah deh. Ada apa dengan tilawati? Nah begitu. Terus? Nyampe sono ya Bismillah berangkat tuh. Izin suami sih udah tinggal nyowel aja ya. Ya berangkat ya wis pokoknya Abnindi tak urusan Quran beliau mau welcome. Tapi ya minta duitnya. Gitu kayaknya. Aduh minta duitnya juga, berapa duitnya? Insya Allah yang ganti. Nah saya tuh gitu. Ya udah deh suami ngasih izin, ngasih ongkos. Tahu sendiri ongkos pesawat ya. Cari aja yang murah-murah. Alhamdulillah. Bener kayak. Nyampe sono ya Allah, saya air mata udah mengalir. Kenapa saya yang lulus gitu kayak. Udah gitu. Bulan yang sama suruh jadi trainer gitu, ada ujian trainer lagi. Gimana? Bunur udah ikut lagi bulan, boleh nggak? Ayo beliau yang ngajuin. Kita akhirnya masuk lagi ke level trainer. Jadi saya mah istimewa. Pertama paling nolak, kemudian pelatihan standarisasi dan langsung ke trainer sama beliau ini. Jadi saya mah orang ngintil barokah. Dan buat Quran Kak itu ongkos tergantikan.
itulah Quran lah. Dengar-dengar pernah pernah keliling keluar daerah juga ya. Berkah Quran ya. Berkah Quran dan Kemana saya ya, Pak, ya? berkah alif. Pertama Kalimantan ya Kang ya. Kangman dulu sih Kalimantan. Kangman dulu ya pokoknya ngalah. Kangman mah enggak ngapel-ngapel soalnya. Kangman dulu ke Kalimantan, udah gitu. Nah saya itu udah kayak jargonnya tilawati PAUD. Oh, gitu. Padahal mas saya tuh nggak tahu sama sekali sama PAUD. Di teman-teman trainer itu pada kewalahan bagaimana yang ngajarin tilawati PAUD. Akhirnya tuh karena saya orangnya rame, suka nyanyi, nah gitu. Kayaknya dianggap mukanya tukang ini. Cocok lagi ya? Cocok kayaknya. Ya udah akhirnya begitu Pak Kiai beliau lagi ke Singapura. Ya bukan Singapura, Darussalam ya, Brunei Darussalam ke Singapura. Yai, ya Allah jalan-jalan aja saya sing ikut. Nah begitu kan. Beliau cuma doa amin. Insya Allah nanti Ustazah Ade Mutoyana saya doakan bisa jalan-jalan dan ngajarin Quran. Ya Allah itu 2019. Akhirnya ya itu tadi jalan-jalan itu benar-benar sebelum corona saya diajak jalan-jalan dari Kalimantan, kemudian dari Batam dulu ya, Batam, kemudian ke Jogja, langsung Kalimantan, Batam, kemudian Jogja, udah Jogja biasa mampir ke anak di Gontor, di Ponorogo, ya udah habis itu corona datang. Ya, menyapa. Jadi pernah singgah ke Singapura wasilah Al-Quran. Pernah ke Singapura ya? Ini oleh subhanallah berkah Quran ya. Iya. Ya kalau Kalimantan sendiri, ke Kalimantan sebelum Bode kan? Kalimantan. Itu maksudnya lembaga yang meminta atau gimana? Nggih. Ya, di Kalimantan itu memang luar biasa, terutama Kalimantan Timur ya, sangat. Oh, Kaltim ya. Kaltara sering menghadirkan para trainer-trainer. Oh gitu. Jadi silaturahmi tetap terjaga, diklat lanjut. Gitu. Ya, alhamdulillah sih pernah diberikan kesempatan ke sana. Sekali kayaknya sambil main-main ya. Ya benar. Nah. Sekarang tuh Kaltara, Kalimantan Utara ya Kang Mone. Iya sih, Kalimantan Timurnya di sana. Sangat. Tapi alhamdulillah waktu itu kami ngisi itu dihadiri oleh wakil wali kota atau apa ya? Wali kota atau bupati saya lupa. Kompak banget ya. Beliau Habib. Beliau mendengarkan waktu emang andalan saya mengisi di Telawati Jilid 1 Kang Yan. Oh iya benar. Karena itu dasar sekali. Berkesan ya. Karena Kangman juga waktu itu bawa senam Quran Kang Yan. Oh gitu. Berkah bener dihadiri Habib sampai selesai beliau itu nyimak Masya Allah di depan gitu ya. Ya alhamdulillah karena memang insya Allah mudah. Sedikit untuk kenalin Bu Ade. Metodenya Mas siapa tahu ada yang tertarik dan lembaganya ingin mengundang tim. Ini maksudnya Kang Man sama Bu Ade ini di provinsi apa di kota? Justru awalnya begini Kang Han. Kita kenapa kok di Cilegon namanya cabang Al-Bantani, tapi ada kota Cilegonnya. Memang awal-awal kita diberikan amanah itu kita kumpul mengadakan diklat subprovinsi Banten. Tempatnya di Masjid Al-Bantani. Oh, itu lengkap dari Cilegon, dari Serang, dari Tangerang, dari Pandeglang, Lebak gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah diklat itu yang pertama kali berkembang di Cilegon. Tapi lebih cepat yang kedua di kota Serang. Kepepet. Karena di Cilegon itu menjamurnya di sekolah non formal. Kalau di kota Serang berawal dari non formalnya di Tajumanta. Di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Tapi alhamdulillah sekarang insyaallah di kota Cilegon juga banyak sekolah-sekolah formal yang menggunakan tilawati. SD Juara, kemudian SD Peradaban, kemarin kita diklat di SD Tamadun dan langsung tahun ini insya Allah beliau langsung menerapkan. Ya kalau di lembaga TKTPA ya alhamdulillah banyak, serta majelis taklim serta di masjid-masjid kita juga banyak mendirikan majelis-majelis pengajian taman kawak-kawak. Taman kawak-kawak benar. Isinya pensiunan kan? Oh gitu. Iya, ada yang di Grogol Ar-Rahmah itu, ada yang dokter, ada pensiun, ngaji, kemudian karyawan segala macam gitu. Tapi lebih dapat ya.
lebih masuk. dapat. Nah, Soalnya sudah dipraktekin nih teman. Di rumah ada ya anak-anak lah semenjak pandemi itu. Alhamdulillah. Jadi pada sudah pada nganggur sih ya. Bocah-bocah ya ngaji. Berkah-berkah. Jadi sampingan dari Al-Quran. Ya, belajar. Bukan doi doang. Oh iya, SD Tahfidz Jombang juga ada ya. Oh ya, SD Tahfidz Jombang. Udah ini berdua. Jadi mudah-mudahan ilmu yang Kang Man ajarkan kepada ini ngalir ke Kang Man. Amin. Ya gak banyak lah, kita mah cuma 5, 4 udah muter-muter aja, yang penting berkala. Tapi 5 santri nanti ngajarin 10 lagi kan. Amin. Nah, itu benar kayak. Kayak MLM ya. Bukan MLM lagi, pokoknya lebih dari MLM. Ini mah bercabang-bercabang terus. Nah, benar. Sedikit perkenalan Bu Ade atau Kang Man. Apa tuh? Metode perbedaan antara tilawati dengan metode yang lain gitu. Perbedaannya Nggak usah sih. berdiri, duduk. Nih ya, dari sini nih. Nah, ini kan ada nih. Kalau di PAUD, kalau di PAUD, ini kita udah ada kartu, Kang. Masya Allah. Nah, kartunya kan udah warna-warni segala macam. Nah, cuma tinggal nyanyi, menerapkan konsepnya. Contoh. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Nah, gitu. Misal kayak jadi anak murid saya nih, belum tahu, ngasih taunya begini. Nah, ini bunyinya A. Apa sayang? A. Aduh, sorry, istrinya disayang saya. Ini bunyinya A. Tuh kan, saya diam kayak ngomong. Iya. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Udah beres kan? Hafal ya? Udah beres. Hafal. Jadi nanamin konsep pakai kartu, pakai peraga, kemudian baca bukunya juga ringan ini kan. Itu untuk yang PAUD ya, usia 2 sampai 6 tahun, pokoknya di bawah 7 kita kasih. Itu juga pakai lagu juga? Iya, pakai lagu. Pokoknya semua prinsipnya pakai lagu. Lagu. Pokoknya bismillahnya lagu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A. Kasih bintang. Pulang seneng nggak? Seneng. Nah, udah beres. Gurunya, gurunya tambah seneng, anak muridnya bisa. Itu yang PAUD. Kalau yang anak-anak pakai yang ini kan, ada yang jilid, ada juga yang hardcover. Kalau hardcover ini dari anak usia 7 tahun sampai taman kawak-kawak bisa. Kemudian ada tilawati remaja juga, kebetulan nggak bawa ya. Yang ini apa namanya? Ini peraga. Jadi mengajarkan tilawati itu peraganya dengan klasikal. Jadi diajarin dulu secara klasikal gitu. Setelah itu pendalamannya pakai buku. Sedikit kalau yang ini metodenya sama aja. Nah, kalau ini iya siap. Kalau aduh tudingnya mana ya, Wak? Di sini ya? Iya. Ada 3 langsung ya. Kita praktis mengajarkannya dengan irama lagu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Batasa, seperti itu aja udah. Nah, kemudian ini pakai iramanya datar, naik, turun. Nah, itu tuh. Nah, ini yang beda. Yang beda itu kan. Datar, naik, turun. Itu kalau 3 kata ya? 3 tingkat. Dari sini, Wak. Oke. Nah, kalau ada yang 2 kan kayak gini ya. Naik, turun. Cuma gitu doang kayak. Kalau 2 tuh ya. Naik, turun. Kita praktekin. Tabata, kataba. Kayaknya teman-teman bisa langsung udah bisa. Masya Allah. Nah, istimewa juga di dalam kotak sini kita ajarkan di tilawati 1 itu sudah huruf-huruf muqatta'ah kan? Huruf-huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah asli. Contohnya saya namanya Mutoyana, dipanggilnya Ade. Nah, ini dia namanya alifun, dipanggilnya alif. Nah, jadi bukan A lagi tapi alif. Taun. Tapi ujung-ujung pakai lagu lagi. Alifun alif. Enak kan kayak kalau sih pakai lagu nih. Bu Ade sama Kang Man suaranya merdu. Saya cempreng. Apalagi kaitan bisa jadi guru, bisa jadi murid. Ta alif ba. Jadi
mengenal nanti Fawatihus Suwar kalau sudah bisa kan alif lam mim. Enggak ketukar alama, enggak gitu. Ain sin qaf, enggak asak. Ya salah. Nah, begitu. Ini emang praktisnya itu. Oke. Jadi dari Tilawati jilid 1 sudah ada lagu, lagunya juga mudah dan insya Allah menyenangkan. Namanya lagu Ros. Cantik kan? Ini kayaknya harus ada bagian kedua lagi ya nih. Iya. Cuman gini, Bu Ade atau Kang Man sendiri ya, manfaat apa sih dari banyak membaca Al-Quran? Ya maksudnya Kang Man, Bu Ade sendiri gitu kan, sehari-hari ya, maksudnya sehari-hari beraktivitas dengan Al-Quran. Dari Kang Man dulu ada manfaat apa yang bisa diraih? Secara pribadi lah, dan keluarga lah. Ya, karena memang Al-Quran itu barokah Kang Ihan. Dan barokahnya bukan hanya sisi lahir, bahkan batin. Dan bahkan batin ini yang mahal, nggak bisa dihitung. Kebahagiaan itu bukan diukur dengan materi. Iya. Nah, kalau yang materi, alhamdulillah Kang Ihan. Iya. Orang megawai. Orang megawai tetap urip karo Quran. Alhamdulillah, tapi semoga tidak mencari dunia dengan Al-Quran. Tapi memang ini ada barokah Al-Quran. Gitu. Pada subuh insya Allah kami sudah bersama Al-Quran, anak-anak yang pengen ngapal seayat dua ayat. Nanti selesai jam 7:30, istirahat sejenak, nanti ada ibu-ibu datang. Gitu. Nanti istirahat lagi, pada duhur ada pemuda datang. Nanti habis asar anak-anak TKA kami pegang sampai maghrib. Nanti pada isya kadang along, kadang ke masjid PCI, ke masjid sini gitu ya. Ya seperti itu. Ya alhamdulillah, karena memang pengangguran. Tapi begitu ada kewajiban. Iya benar. Allah berikan keberkahan. Ya, tahaddus bin ni'am, anak kami yang pertama sedang melakukan pendidikan pondok pesantren. Ini pondok semua ya. Sekarang di Jawa Timur di Pondok Pesantren Al-Muqaddasah. Apa itu? Konsentrasinya Al-Quran. Konsentrasinya Al-Quran. Yang pemiliknya ya salah satu pendiri Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab. Khusus tahfidz putra Anak yang kedua alhamdulillah sekolah di sini Kang. SD. Baru 1 hari masuk. Terus sekarang udah kelas 2 naik. Anak yang ketiga ya perempuan masih PAUD. Sebentar lagi mau anak yang keempat, baru 7 bulan masih di dalam. Ya alhamdulillah Allah berikan keberkahan ya rasanya kalau orang lain makan saya juga makan. Orang lain makan daging, kita makan daging. Apalagi kurban kayaknya. Aja ngiri karo ustaz. Ustaz Oke. itu bagiannya banyak. Oke, cakingnya aneh. Itu Ya, satu enggak kehormatan. Tapi ini enggak, itu yang lahir lah. Iya. Ya bisa itu dihitung dengan matematika. Tapi yang batin itu luar biasa. Tenang ya. Tatkala ada anak kita yang dari awal itu bisa, yang tadinya belum bisa baca Al-Quran, kemudian dia bisa, apalagi dia rajin, bahkan tambah menghafal. Udah anak kita yang lagi adzan aja suaranya bagus, kemudian makhrajnya bagus, ya wasilahnya pernah gabung-gabung bersama belajar. Hati itu luar biasa. Dan bahkan alhamdulillahnya berbunga-bunga. Dan alhamdulillahnya lagi ada, ya alhamdulillah kader-kader kami ada yang menjadi guru Quran lagi, ada yang mengajar Quran lagi di tempat yang lain lah, itu yang ya alhamdulillah. Sepertinya itu membuat hati tenang lah gitu ya. Kalau Bu Ade sendiri gimana Bu Ade? Kalau saya 2 kata, Apa tuh? bahagia bersama. 3 ya. Bahagia bersama Al-Quran. Udah itu aja sih. Kayaknya kalau udah sama Quran rasanya bahagia Kak. Udah tadi kalau manfaat banyak sih ya buat obat, dan salah satunya memang kalau saya itu karena mengalami untuk obat itu ke anak yang kedua Kak Ihan. Gimana tuh? Anak yang kedua itu tiba-tiba dinyatakan dulu itu sarafnya ya ada gangguan. Gangguannya begini. Harusnya aliran listriknya itu di otak kita itu plus minus ya. Anak saya plus min plus, nah begitu. Jadi ada sesuatu yang rumit situ. Anak saya bisa baca tuh kelas 2 SD loh Kak. Oh gitu. Kelas 2 SD.
udah batin banget kan. Iya. Dari saya guru TK ngajarin anak bisa dulu kan, misalnya guru TK gitu ya, anak bisa, anak sendiri nggak bisa. Nah, tapi dengan terapi Quran, saya ajarkan Quran terlebih dahulu, baru saya ajarkan huruf abjad. Oke. Tasaiki, alhamdulillah teretel. Masya Allah. Insya Allah beliau juga sampai tahun kemarin menembus ke Gontor 2. Gitu tuh saya nggak sangka karena memang dari kecilnya kan ya. Iya. Sekarang karena Ananda memang sakit-sakitan, jadi ya beliau dikasih nama Afina. Makanya Afina itu orang yang sehat jiwa raganya. Sehat haji itulah. Jadi kalau saya memang Al-Quran itu penyembuh, Al-Quran itu obat. Buktinya ya itu udah banyak lah begitu. Dan kalau udah bahagia sama Al-Quran ya gitu aja deh. Bahagia tuh nggak bisa dia. Gak bisa ngomong apa. Kalau udah ngomongin bahagia, udah nggak ada rasanya deh. Cuma kita yang tahu. Satu kata-kata terakhir nih buat teman-teman, gak bisa lama-lama nih kan. Jadi ada nggak nasihat sendiri dari Kang Man atau Bu Ade ya, tadi satu-satu lah bareng-bareng, buat teman kalian di zaman corona kayak gini nih, apa yang harus kita lakukan? Ya dari Kang Man dulu ya. Khusus corona. Ya khusus corona ini kan kebanyakan orang nih gini, satu putus asa, ya kan? Di sini susah nyari gini segala macam lah, problematika yang ada sekarang ini bikin kayak gini gitu kita harusnya gimana? Baik. Pandangan masyarakat memang tidak ada yang benar. Nggak ada yang benar maksudnya ya memang dia benar menurut dirinya sendiri. Okay. Tapi paling tidak seperti ini ya terserah masyarakat percaya terhadap adanya virus corona ini. Karena memang buktinya banyak teman-teman kita yang terpapar. Pun kalaupun tidak percaya, ya karena memang tidak terlihat corona ini. Tetapi ya seperti itu kalau kita nurut terhadap aturan pemerintah, yang sebenarnya di pemerintah juga banyak para ulama, yang dasar hukumnya juga dari Rasulullah SAW, bagaimana 1400 abad bukan abad kan? Tahun 14 abad yang lalu Rasulullah kan pernah mewanti-wanti jika ada sebuah wabah, kita ada di negara itu, lo diem aja di situ, jangan keluar gitu kan. Jika lo ada di sana, lo jangan masuk. Iya, karena memang saling jaga. Ya, seperti itu akhirnya kemana-mana dah. Tapi insya Allah tidak ada sesuatu penyakit yang menimpa pada diri manusia melainkan ada izin Allah. Oleh karena itu tetap kita dekatkan diri kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah, ikhtiar yang maksimal, aturan pemerintah semampunya kita laksanakan, tetapi tetap berusaha menghidupi keluarga ya gimana caranya lah. Begitu kan. Yang penting jangan putus asa. Yang putus asa itu hanya orang-orang sana. Islam mah tidak boleh putus asa. Terkait Al-Quran. Teman-teman kalian. Al-Quran itu pedoman, bahkan mukjizat yang paling besar. Ya Allah paling ya. Iya. Kalau nabi-nabi yang dulu kayak dikasih mukjizat, contoh Nabi Musa dikasih tongkat yang bisa belah lautan. Selesai ya. Selesai. Nabi Musanya nggak ada tongkatnya. Tapi Al-Quran masih sekarang. Maka dari itu bahkan ulama-ulama orang tua kita dulu, lo jangan belajar ilmu apa-apa sebelum Qur'annya lancar. Gitu. Udah lancar ya. Maka dari itu, ayo kita yang belum lancar Al-Quran di sini ada nih. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar Al-Quran mulai dari sekarang. Bismillah. Mudah-mudahan jadi obat. Iya, insya Allah. Di zaman sekarang ini. Iya. Yang kedua untuk adik-adik, untuk kita yang memiliki anak, ayo, yang terutama yang muslimin, utamakan belajar Al-Quran dulu karena memang kami tajrib, meneliti beberapa santri di sini. Tatkala santri itu lancar belajar Al-Quran dulu, dia baca abjad, baca Qurannya lancar juga kayak begitu. Bahkan ilmu yang lainnya, insya Allah. Jadi pokoknya kalau di awal itu anak sudah dilancarin baca Al-Quran, bacanya loh. Ini bacanya aja sampai segitunya, apalagi diamalkannya. Itu insya Allah mengikuti materi-materi yang lain itu dipermudah oleh Allah Subhanahu. Saya sudah
meneliti gitu ya. Masya Allah. Beberapa orang dari anak-anak termasuk anak kami. Cuma nggak tulis di jurnal. Iya betul. Tapi intinya apapun itu teman-teman ya yakini bahwa Al-Quran itu mukjizat. Insya Allah. Jadi jangan sampai kita mendustakan ya. Udah bilang. Bu Ade mungkin. Bu Ade sih 3L aja. Asyik. Nah, 3L. Pertama lillahi ta'ala. Oke. Kita kalau nerima penyakit ya lillahi ta'ala ikhlas. Kalau dikasih sehat alhamdulillah lillahi ta'ala ikhlas. Corona itu ada. Iya. Ya, tapi jangan terlalu wanten. Nah, pokoknya lillahi ta'ala ikhlas. Sedang-sedang Mbak ya. Aja wanten uruan pisan begitu ya kayaknya gitu. Jangan terlalu takut juga. Yang kedua lakukan. Apa itu? Lakukan apa yang diperintahkan oleh tim kesehatan. Oke. Lakukan kebaikan, Oke. terutama lakukan ngaji. Sebenarnya. Gitu kayak. Cocok. Yang ketiga lupakan. Apa itu? Kalau ada hoak-hoak lah, Iya. ada berita sana sini yang bikin kita pusing, Pusing. nah ya udah tenangkan diri, lupakan itu, ngaji dideleng. nah begitu. Dengan Quran beres. Dan lupakan lagi kalau kita udah pernah berbuat baik kayak. Oh, Nah, kalau kita udah berbuat baik, jangan ingat-ingat, entarnya sakit hati. Iya enggak? 3L. Lillahi ta'ala, lakukan kebaikan, lupakan yang sulit-sulit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi keberkahan. Amin, amin, amin. Jadi ladang pahala juga buat yang Roman sama Wade ini karena sudah berbagi sama teman Kak Ihan ya. Amin, amin. Untuk yang pengen lembaganya, dipromosi nih. Promosi. Lembaganya pengen mendatangkan trainer-trainer hebat ini. Nanti Masya Allah. ada di Kak Ihan cantumin nomor HP-nya ya. Atau bisa berkunjung langsung ke Yayasan Baitul Marhamah di mana? Di Ketileng, Ketileng. depan SD Ketileng 1, Oke. Jalan Kiai Haji Abdul Aziz, Oke. RT 05 RW 01. Ada sosial medianya nggak? Ada Yayasan Baitul Marhamah, Apa? YBMC. Facebook, Iya, Facebook ada, ini juga Instagram. Instagram belum nanti. PR nanti. Nah, YouTube udah Wah, ada. YouTube. Dan YouTube-nya kita musik ori. Di situ semua ada mutaal juga Oh kan. gitu. Nanti kalau mutaal itu beda lagi sama Kang Hidik, adik kami yang bungsu. Masya Allah. Kalau mutaal, kalau kita kan cuma megangin satu lagu nih, lagu Iya. Ros. Kalau Kang Hidik 7. Masya Allah. Oh, 7 lagu tapi dengan irama mutaal. Masya Allah. Ayhan, saya mau kasih hadiah loh buat Ayhan. Apa? Punten, ada buku. Tadi buku yang saya ceritakan tentang anak saya ini saya tulis di buku Kayhan. Bukunya namanya Avontur. Siap teh. Bukunya Avontur, kemudian dikasih judulnya Suarna Haru Menembus Madani. Masya Allah. Ya ini teman-teman yang kemarin angkatan corona, kan anak saya angkatan corona tuh ya, Iya. hari 2020. Jadi kita dari 100 kisah, tadinya ratusan kisah disaring 50 kisah, disaring lagi 40 kisah, sampai akhirnya tersaring 23 kisah, dan kisah anak saya ada di sini kayak. Masya Allah, barakallah. Terus sama saya juga berkah nih di sini nih. Saya bawa ini Di ceritanya luar di Buat jadi luar inspirasi. Jawa udah 300 bisa alhamdulillah. Kalau di Cilegon belum ya. Tapi udah kita lagi menuju cetakan kedua, sudah ada di kedai A3M. Masya Allah. Saya mau berkunjung juga nih produk-produk apa? Kedai ya. Kedai Baitul Marhamah ya. Ya, kedai A3M. Apa itu? A3M itu ayahnya yang cari nafkah ya gitu. Avel, Ade saya, nama saya Avel Afina, M-nya Ma'rufi, semua yang menjadi ini. Jadi A itu saya, Oke. ya Ade, Avel, Afina dan Ma'rufi. Karena beliau yang ini. Nah, jadi Ada A3M produk itu di sana ya? baru mitra, ada produknya engkak Kayhan, duh sayang banget ya nggak ngicipin habis Kayhan. Banyak. Engkak Cilegon tuh top mark, top banget. Nanti izin ceritanya kalau saya bawakan boleh? Insya Allah silakan. Dan Buat ini berbagi ada inspirasi lah. Monggo saya hadiahkan. Ditampik. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Ini perlu saya baca nih. Penting nih. Terima kasih Bu Ade, terima kasih Kang Man juga, Masya Allah. Semoga silaturahim ini membuat teman-teman termotivasi lagi untuk lebih mencintai Al-Quran. Amin. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang golongan orang yang mencintai Al-Quran ya. Amin. Sekian dari Kak Ihan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai itu telawati. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Tilawati Mudah menyenangkan. Saya begini loh Pak.